Timnas Malaysia kaget dengan fasilitas mewah di Indonesia. Baru datang langsung betah. Fasilitas AFF buat mereka takjub. Di AFF kali ini dan kita harap kita dapat melangkah jauh ke pusingan seterusnya. Ini adalah satu tugasan serta pengalaman yang baru untuk saya sebagai coach nasional di peringkat antarabangsa untuk pasukan Malaysia. Kebanyakannya adalah pemain muda dan juga pemain baru. Pemain baru skuad yang dibentuk untuk AFF ini hanya 6 pemain senior yang mungkin pernah bermain untuk kejohanan sebelum ini, dan saya tahu cabarannya adalah agak sukar berada bersama Indonesia, dan juga apapun yang penting untuk permulaan adalah fokus kita bertemu dengan Filipina. Itu yang perlu kita, cabaran yang pertama kita perlu hadapi, dan kita fokus dan sasaran kita untuk melangkah semestinya. Jakarta, 14 Juli 2025, kedatangan Timnas Malaysia U23 di Indonesia untuk mengikuti Piala AFF U23 2025 disambut dengan kejutan besar. Bukan karena lawan berat yang harus mereka hadapi, melainkan karena fasilitas luar biasa mewah yang diberikan tuan rumah Indonesia. Mulai dari penginapan bintang 5, lapangan latihan berstandar Eropa, hingga layanan medis dan pemulihan tubuh yang menggunakan teknologi terbaru, Malaysia tak menyangka akan dilayani sebaik ini. Salah satu ofisial Malaysia bahkan menyebut, "Kami pikir ini seperti turnamen biasa. Tapi ternyata, ini seperti Piala Asia." Bahkan, beberapa fasilitasnya lebih baik dari yang kami alami di Qatar. Pesawat 2 tiba di Indonesia, langsung disambut layaknya bintang. Timnas Malaysia U23 tiba di Jakarta pada Minggu pagi, 13 Juli 2025, dengan pesawat charter dari Kuala Lumpur. Begitu turun dari pesawat, mereka langsung dijemput oleh armada khusus, bus bertema AFF U23 edisi Malaysia dengan interior layaknya bus klub Premier League. Para pemain Malaysia sempat terdiam saat memasuki bus. Suasana dingin, wangi aromaterapi, layar hiburan, tempat duduk empuk model sleeper seat, serta tablet layar sentuh untuk mengatur suhu dan pencahayaan. Ini luar biasa. Kami pikir hanya tim-tim Eropa yang begini, ujar salah satu pemain, sambil merekam suasana bus dengan ponsel dan mengunggahnya ke Instagram Story. Hotel penginapan bintang 5 di pusat kota. Setibanya di hotel, kejutan belum berhenti. Timnas Malaysia ditempatkan di salah satu hotel mewah di kawasan Senayan yang punya fasilitas gym 24 jam, kolam air hangat, ruang pijat terapi, hingga sky lounge yang menghadap langsung ke Stadion Gelora Bung Karno. Kamarnya sangat nyaman. Bahkan air mineralnya bukan botol biasa, tapi botol kaca impor, ujar pelatih kiper Malaysia. Manajer tim Malaysia juga mengunggah momen para pemain mereka sedang bersantai di spa hotel sambil menuliskan caption, "Terima kasih Indonesia. Kami datang untuk bertanding, tapi juga diperlakukan seperti tamu kehormatan." Bola sepak lapangan latihan berstandar UEFA. Tak hanya soal akomodasi, fasilitas latihan juga tak main-main. Malaysia dijadwalkan berlatih di lapangan A dan B Kompleks Gelora Bung Karno yang kini telah direnovasi total dan menggunakan rumput hybrid sesuai standar UEFA. Dilengkapi dengan kamera analisis 360 derajat, alat pelacak GPS, serta ruang pendingin tubuh krioterapi, para pemain Malaysia langsung merasa sedang berada di pusat latihan luar negeri. "Kami tidak perlu lagi ke Eropa untuk merasakan fasilitas seperti ini," kata asisten pelatih Malaysia, kagum. Latihan perdana pun dihadiri media dan berjalan dengan penuh antusias. Bahkan beberapa pemain Malaysia sempat bersuah foto di sisi lapangan, menyebut tempat ini sebagai mini Cobham, mengacu pada pusat latihan Chelsea FC. Fasilitas pemulihan teknologi sport science canggih. Hal yang paling mengejutkan tim medis Malaysia adalah keberadaan fasilitas pemulihan dan sport science center yang mereka bisa gunakan secara penuh selama turnamen berlangsung. Di dalamnya terdapat ruang krioterapi, ruang dingin minus 110 derajat Celcius, mesin terapi oksigen hiperbarik, alat pemindai otot inframerah, studio yoga dan stretching digital berteknologi AI. Menurut dokter tim Malaysia, fasilitas ini bahkan tidak tersedia untuk tim nasional senior kami sehari-hari. Ini gila.
Sepanci makanan-makanan bergizi khusus dan pelayanan personal chef. Makanan untuk tim tamu juga tak kalah istimewa. Timnas Malaysia mendapatkan menu khusus yang disiapkan oleh chef profesional dari hotel, termasuk ahli gizi yang berkolaborasi dengan PSSI. Makanan halal, tinggi protein, rendah lemak, disajikan dengan standar restoran bintang 5. Para pemain diberi kebebasan memilih makanan, namun semuanya tetap dikontrol secara gizi. Beberapa pemain Malaysia sempat memotret buffet mewah itu dan mengunggahnya ke TikTok, lengkap dengan caption, "Makan siang atlet rasa Hotel Paris." Balon ucapan reaksi media Malaysia, "Kami kagum, bukan iri." Media Malaysia pun tak tinggal diam. Laporan eksklusif dari Harian Metro dan Berita Harian memuji profesionalitas PSSI dalam menyambut kontingen luar negeri. Harian Metro menulis, Indonesia siapkan turnamen ini seperti tuan rumah Piala Dunia. Berita Harian mengulas, Malaysia tak hanya bertanding, tapi belajar dari Indonesia. Salah satu pengamat bola Malaysia, Syed Hairul Faiz, mengatakan dalam tayangan Astro Arena, "Kalau kami mau jadi kuat, harus mulai dari hal-hal seperti ini. Saya salut pada PSSI." Pelatih Malaysia, "Kami datang untuk bertanding, tapi juga untuk belajar." Dalam sesi konferensi pers, pelatih kepala Malaysia U23 menyampaikan pujian kepada tuan rumah. "Fasilitasnya luar biasa. Kami belum main, tapi para pemain sudah betah. Tentu ini jadi tantangan kami sendiri, bagaimana tetap fokus meski berada dalam kenyamanan." Ia juga mengatakan bahwa turnamen ini bukan hanya soal mengejar trofi, tapi juga belajar dari bagaimana Indonesia mengelola sepak bola modern. Sasaran penutup, fasilitas mewah bukan untuk pamer, tapi untuk mengangkat harga diri ASEAN. Apa yang dilakukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025 bukan sekadar soal menjamu. Ini adalah bentuk pernyataan bahwa Asia Tenggara juga bisa profesional, elegan, dan bermartabat dalam menggelar turnamen internasional. Timnas Malaysia memang lawan di atas lapangan, tapi di luar itu mereka adalah tamu, dan Indonesia memperlakukan tamu bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat yang luar biasa. Dan kini, sebelum laga perdana dimulai, satu hal sudah pasti. Malaysia mungkin belum mencetak gol, tapi mereka sudah jatuh cinta pada Indonesia. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.